Halo, kembali lagi dengan saya Patricia di Asa Karya, tempat untuk mengasah diri dan berkarya. Pada video kali ini aku membahas tentang proses rekrutmen dan seleksi. Selama ini banyak yang salah kaprah bahwa proses rekrutmen dan seleksi itu merupakan satu hal. Tapi sebenarnya proses rekrutmen dan seleksi ini merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalau proses rekrutmen sendiri itu adalah proses untuk mencari dan menarik kandidat supaya berminat untuk mendaftar di perusahaan kita. Sedangkan seleksi itu merupakan proses di mana perusahaan itu akan memilih kandidat-kandidat yang dilihat dari kemampuannya dan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi, kalau saya boleh bilang rekrutmen dan seleksi itu, kalau rekrutmennya itu untuk menarik pelamar-pelamarnya supaya tertarik untuk melamar di perusahaan kita, sedangkan kalau seleksi ini dari lamaran-lamaran yang masuk itu kita akan seleksi, kita akan memilih supaya kandidat-kandidat yang masuk itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kalau tujuan dari rekrutmen sendiri itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu mengisi kekosongan dalam perusahaan. Jadi misalnya dalam divisi produksi lagi membutuhkan orang untuk produksi. Jadi tugasnya rekrutmen itu untuk mencari orang supaya bisa mengisi kekosongan tersebut. Sedangkan yang kedua adalah menyediakan kandidat yang berkualitas dan memenuhi syarat. Jadi menyediakan kandidat ini bukan hanya untuk jangka pendek saja, tapi juga untuk jangka panjang. Karena misalnya perusahaan memiliki keinginan untuk ekspansi dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah, tugas untuk rekrutmen dan seleksi ini kita harus menyediakan source atau data-data kandidat untuk bisa memenuhi kebutuhan perusahaan bahkan di waktu yang mendatang, sehingga ketika perusahaan itu sudah siap untuk ekspansi, kita sebagai rekruter juga sudah siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang ketiga adalah memenuhi tanggung jawab perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan ini memiliki tanggung jawab sosial, yaitu dengan membukanya lapangan pekerjaan. Nah, misalnya saja kita ambil contoh perusahaan batubara di lokasi pedalaman. Nah, mereka akan berusaha untuk mencari karyawan atau pekerja, diusahakan dari orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut terlebih dahulu. Baru mereka akan membuka lowongan-lowongan untuk orang yang berasal dari luar wilayah tersebut. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat yaitu memajukan perusahaan. Dengan rekrutmen dan seleksi ini, perusahaan mengupayakan dengan masuknya bibit-bibit baru itu akan memberikan ide-ide yang fresh bagi perusahaan, sehingga dengan adanya ide-ide baru ini itu akan mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, dengan adanya bibit-bibit baru, ide-ide baru, maka perusahaan mengharapkan agar kedepannya perusahaan akan lebih dikenal di masyarakat luas. Lanjut ke tahapan-tahapan dari rekrutmen dan seleksi. Tahapan yang pertama yaitu analisa kebutuhan posisi dan jabatan. Jadi, untuk analisa posisi dan jabatan ini kita melakukan analisa beban kerja. Jadi jangan sampai satu karyawan ini memiliki beban kerja yang berlebihan, karena ketika mereka memiliki beban kerja yang berlebihan, mereka akan tingkat stresnya akan meningkat karena mereka tidak memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya mereka. Dan ketika stres itu meningkat, itu bisa menyebabkan mereka memiliki intensi untuk resign. Jadi betapa pentingnya untuk melakukan analisa beban kerja, karena yaitu tadi, jangan sampai seseorang ini kelebihan atau kekurangan beban kerja. Karena kalau misalnya seseorang ini kekurangan untuk beban kerja, maka akan membuat perusahaan akan rugi karena membayar karyawan yang tidak bekerja. Lalu yang kedua, yaitu menyusun rencana untuk rekrutmen, mulai dari desain lowongan, menentukan persyaratan atau requirement, dan yang ketiga, kita menentukan platform apa yang akan digunakan untuk menyebarkan lowongan tersebut. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang desain lowongan. Jadi untuk desain lowongan ini kita harus menentukan siapa sih target pelamar kita. Kalau misalnya kita memiliki target pelamar itu yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun atau profesional yang sudah
misalnya 40-50 tahun, maka kita tidak bisa menggunakan desain lowongan yang terlalu cheerful atau terlalu berwarna. Kita carinya desain lowongan yang mungkin lebih terlihat elegan. Berbeda lagi kalau misalnya kita mencari kandidat atau pelamar yang mungkin masih fresh graduate atau 1-2 tahun bekerja. Ya, kalau dari saya melihatnya sih tidak masalah kalau misalnya kita menggunakan desain lowongan yang warnanya masih cheerful atau ya ceria lah. Yang kedua, itu tentang kualifikasi atau requirement. Jadi pihak HRD akan berusaha untuk menuliskan requirement atau persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam mengisi posisi tersebut. Jadi saat teman-teman ini berminat untuk melamar untuk suatu posisi, diupayakan teman-teman ini melihat dengan secara rinci kira-kira kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan dalam mengisi lowongan tersebut. Jadi jangan sampai ketika dalam suatu posisi itu membutuhkan orang yang bisa berbahasa Inggris, tapi teman-teman sebenarnya nggak bisa berbahasa Inggris, tapi teman-teman nekat untuk melamar, ya jangan salahkan HRD-nya kalau endingnya teman-teman nggak dipanggil. Seperti itu masalah requirement atau persyaratan. Oke, yang ketiga adalah menentukan platform apa yang akan kita gunakan. Nah, sebelum kita menentukan platform apa yang kita gunakan, kita harus menentukan dulu siapa targetnya. Misalnya ketika para HRD ingin melakukan rekrutmen di kota-kota yang kecil yang belum terlalu paham dengan teknologi, maka media yang akan digunakan adalah media offline. Mungkin dengan menuliskan lowongan pekerjaan di selebaran koran atau selebaran yang ditempelkan di papan-papan, atau bisa juga pergi ke kampus-kampus untuk menempelkan lowongan yang kita punya. Tapi bila HRD ingin melakukan rekrutmen di kota-kota besar, di mana kota-kota tersebut orang-orangnya sudah paham dengan teknologi, kita bisa menggunakan media online, yaitu dengan Instagram berupa feed atau Instagram story. Terus habis itu bisa dengan menggunakan Facebook, LinkedIn, job portal Jobstreet, Jobs ID, dan masih banyak lagi. Jadi dari kita memasang lowongan di media-media online maupun offline, itu pasti akan banyak lamaran-lamaran yang masuk. Jadi dari lamaran-lamaran yang masuk itu, para HRD akan mengecek apakah CV yang kalian kirimkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Mulai dilihat dari pengalaman kalian misalnya, atau dari latar belakang sekolah atau kuliah, lalu dilihat dari IPK, bisa juga dilihat dari yang lain-lain. Nah, kalau bisa pada saat mengirim CV juga diperhatikan untuk kelengkapan datanya. Jangan sampai data-data yang kita butuhkan itu kalian tidak cantumkan. Karena pernah sekali saya mendapatkan mereka mengirimkan CV tapi tidak memberikan nomor kontak, sehingga para HRD juga bisa bingung kita harus menghubungi lewat mana. Itu jadi tolong diperhatikan. Lalu yang selanjutnya adalah memeriksa rekam jejak dan latar belakang pekerjaan. Jadi ini lebih ke arah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Jadi kita akan melihat apakah pengalaman kerja yang sebelumnya ini sudah sesuai atau belum. Lalu ketika di pengalaman kerja yang sebelumnya mereka ada masalah atau tidak. Nah, latar belakang ini bisa dilihat dari SKCK. Lalu yang kedua bisa dari referensi orang terdekat atau bahkan referensi dari atasan di tempat kerja yang terdahulu. Nah, dari sini kita akan bisa lihat apakah orang ini terdahulunya pernah memiliki masalah-masalah di bidang hukum atau tidak, masalah-masalah di tempat kerja atau tidak. Nah, itu pentingnya untuk melihat rekam jejak. Oke, sekian materi hari ini. Kita akan bahas materi selanjutnya di video berikutnya. See you!